buat iblis, kadang-kadang dia tidak usah harus membuat saudara terbaring di rumah sakit baru dia menang, tidak. Tapi asal saudara bisa tidak fokus di panggilan saudara, tidak setia pada desain dan purpose saudara, dia sudah bisa bersorak-sorai kemenangan. Karena artinya saudara meleset dari tujuan yang Tuhan mau saudara capai. Bad leadership seperti orang dunia seringkali dia mencari security dengan mengadu domba orang di bawahnya. Dibiarkan perang supaya dia aman. Daud mengalami itu. Dalam hidup kita, dalam hidup saya, banyak kali ya, ada banyak tawaran-tawaran yang kelihatannya seakan-akan membuat kita, wah bakal sukses lebih cepat, bakal dampaknya lebih besar, untungnya lebih banyak ya, tapi sesungguhnya itu kerjaan bukan panggilan saya gitu. Saya beri tema, topik, fokus pada desain dan panggilan Tuhan dalam hidup. Tuhan punya purpose buat kita masing-masing. Kita masing-masing purpose-nya beda-beda. Nah, desain Tuhan dalam hidup saudara, purpose dalam hidup saudara, panggilan dalam hidup saudara perlu dijaga. Kalau tidak, banyak tawaran menggiurkan. Ya. Jadi buat iblis, kadang-kadang dia tidak usah harus membuat saudara terbaring di rumah sakit baru dia menang, tidak. Tapi asal saudara bisa tidak fokus di panggilan saudara, tidak setia pada desain dan purpose saudara, dia sudah bisa bersorak-sorai kemenangan. Karena artinya saudara meleset dari tujuan yang Tuhan mau saudara capai. Ada beberapa yang saya pelajari dari 2 pasal ini. Ya, saya tidak membahas tentang perempuan yang bijaksana dan 10 gundiknya Daud karena waktu, tapi itu topik yang menarik untuk didalami lebih jauh nanti kalau saya punya waktu. Ya, yang pertama, kisah pertama tentang waktu Daud menerima kabar tentang kemenangan. Ya, Israel kalah, pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian diberitahu oleh orang Ethiopia ini bahwa dia menang, kabar baik ini. Daud malah sedih di pasal 19 ayat 2-6. Dia sedih, dia nangis, nangisi Absalom yang mati. Kemudian Yoab datang memberi nasihat pada dia. Nah, saya kemudian berpikir baca ini. Kalau misalnya Daud tanya kepada saya, ini kan hanya imajinasi ya, harusnya bagaimana? Kalau dia nanya kepada Nathan saja, ya penasehatnya, harusnya bagaimana sih pemimpin seperti Daud waktu menerima kabar dari orang Ethiopia ini bahwa dia menang, ya pasukannya menang, peperangan ini dimenangkan oleh pihaknya dia, harusnya gimana? Ya. Jadi harusnya apa yang Daud kerjakan? Ada 6 hal ini yang Daud tidak kerjakan, sehingga Yoab berkata, kalau kamu terus seperti ini, semua rakyatmu semua pasukanmu akan meninggalkan engkau. Yang pertama, harusnya begitu Daud dengar bahwa dia menang, ya, kalau saya jadi Daud, saya akan kumpulkan semua pasukan. Kalau sudah perhatikan ya, yang diilhami Roh Kudus untuk menulis ayat-ayat ini, menulis dengan luar biasa. Dikatakan 19 ayat 2, pada hari itulah, artinya tidak ada hari lain, hanya satu itu dalam sejarah, di mana kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar berkata raja bersusah karena anaknya.
Sebab itu tentara itu masuk kota dengan diam-diam pada hari itu, seperti tentara yang kena malu, kembali dengan diam-diam, karena seperti orang yang melarikan diri dari pertempuran. Bayangkan, ya, apa yang dibuat Daud membuat tentaranya itu malu, tidak ada rasa bangga, seperti orang kalah perang, padahal baru menang perang. Jadi kalau misalnya kita bisa ngomong sama Daud, harusnya pemimpin yang benar itu begitu dengar kabar kemenangan, kumpulkan semua karyawan, kumpulkan semua keluarga, kumpulkan semua tentara, kumpulkan semua rakyat, kita ngucap syukur sama Tuhan. Itu poin nomor 1. Ya. Jadi ini dalam kehidupan saudara berlaku, ya, di tim pelayanan, di gereja, di rumah, di perusahaan, begitu ada countdown, ada kemenangan, ada sukses, langkah pertama kumpulin semua, ngucap syukur sama Tuhan karena kemenangan datangnya dari Tuhan. Yang kedua yang harusnya dikerjakan Daud tapi dia tidak kerjakan apa? Yang kedua, dia harus berterima kasih pada tentara-tentara dan jenderalnya. Tentu banyak yang luka, capek dan segala macam. Daud tidak mengerjakan ini. Dia malah naik ke atas loteng, dia sendirian nangis. Harusnya setelah mengucap syukur sama Tuhan, dia mengucap syukur sama pasukannya. Ya, terima kasih pada pasukan yang berperang untuk membela, melindungi nyawanya, istrinya, anaknya, semuanya. Itu tidak dia kerjakan. Ya, saudara mengalami sukses di pelayanan, di keluarga, di perusahaan, di gereja. Setelah mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih pada tim saudara, orang yang sudah berjuang. Itu nomor 2. Nomor 3, mulai lihat, harusnya nih Daud tidak mengerjakan ini. Ya, harusnya dia mulai melihat mereka-mereka yang terluka, mereka-mereka yang menderita karena perjuangan ini. Ya, bisa aja kehilangan anaknya, kehilangan mantunya, bisa aja kehilangan rumah, luka di sini dan segala macam. Harusnya dia beri prioritas buat mereka yang bayar harganya. Jadi langkah ketiga setelah berterima kasih pada semua, perhatiannya harus kepada mereka yang khusus menderita luka karena pertempuran ini. Entah ini perjuangan memenangkan proyek di perusahaan atau pergumulan di keluarga, di pelayanan, di gereja. Mereka-mereka yang terluka, yang bayar harganya harus diberi perhatian. Yang keempat, ya semestinya dia tidak lari dan bersedih sendiri. Harusnya dia menyambut tentaranya yang pulang tadi, ya, dengan penghormatan penuh, sehingga mereka merasa dihargai, ya, menjadi bagian daripada ternyata pemimpinku si Raja Daud ini bangga terhadap perjuangan yang sudah diberikan. Ya, jadi nomor 4, pemimpin yang baik belajar dari kesalahannya Daud harusnya menyambut mereka, ya. Misalnya ini suksesnya hari Sabtu Minggu, hari Senin adakan acara khusus di kantor misalnya, atau kalau ini berhasil proyek penginjilannya hari Senin atau Selasa, hari Minggu di gereja adakan penyambutan buat mereka yang sudah berjuang dalam proyek ini, pelayanan ini, dengan honor, dihargai, dihormati, ya, kesuksesannya, perjuangannya, honoring their success. Nomor 5, kemudian diberi appreciation, diberi reward, diberi penghargaan, entah itu sertifikat atau itu apapun juga. Tapi orang yang akan terus termotivasi dengan diberi recognition. Semua orang di dunia ini butuh recognition, ya. Jadi tidak ada orang nolak recognition. Tapi jangan sampai kita bergantung karena itu, ya. Jadi beri recognition, beri appreciation, beri reward. Nomor 5. Nomor 6, perlu di-affirm, diteguhkan. Dan berkata harusnya Daud, kalian ini penting buat saya dan penting buat bangsa ini. Tanpa kalian, kita tidak akan kembali ke Yerusalem. Tanpa kalian, ya, Yehuda tidak akan bertahan, Israel tidak akan bertahan. Ini 6 hal yang penting dikerjakan oleh pemimpin yang baik.
Pada saat menang, 6 hal yang perlu dikerjakan. Tidak ada satupun dari 6 ini yang dikerjakan oleh Daud. Itu sebabnya Yoab berkata, kalau kamu terus begini, lama-lama pasukanmu hilang semua. Tidak hanya untuk Daud, bisa buat saudara, entah saudara gembala, kalau di perusahaan kadang-kadang saudara masih bisa nahan mereka dengan uang, ya. Tapi kalau di pelayanan tidak bisa, ya. Entah ini di pelayanan, di gereja, ya. Kalau saudara tidak perhatikan ini dengan baik, maka pelan-pelan akan habis. Jadi dalam Bible study yang lain atau di share group di mana-mana, ingat ya, belajar dari Daud. 6 hal yang harusnya dia kerjakan tapi tidak dia kerjakan. Kalau dia teruskan di jalan ini, rakyatnya akan meninggalkan dia semua. Yang kedua, pelajaran kedua, mencari pemimpin-pemimpin yang berani. Ya. Kita juga belajar dari Daud sekali lagi. Apa yang harusnya Daud kerjakan? Ya, apa yang harusnya Daud kerjakan? Mirip seperti tadi. Harusnya kalau dia pemimpin yang berani, pemimpin yang benar, tahu Yoab ini ngelanggar, ya, bahwa dia diberitahu untuk tidak kasar pada Absalom, dia bunuh Absalom. Dia tahu, kemudian karena marah dia ganti Yoab dengan Amasa, diam-diam. Kalau Daud ini pemimpin yang berani, ya, courageous leaders, dia akan temui Yoab dan tegur langsung Yoab. Kenapa kamu melanggar perintah? Tentara tidak bisa seenaknya melanggar perintah. Harus ada disiplin. Daud tidak mengerjakan itu, cuma terus ngambil tindakan, langsung diam-diam dia ganti jenderalnya dari Yoab di pasal 19 ayat 13, diganti Amasa diam-diam. Ya, ini bukan gentleman, bukan pemimpin yang pemberani. Yang kedua, dia mestinya dengar juga ada serdadunya Yoab yang disuruh Yoab untuk melanggar perintah Daud, tidak mau. Dikasih 1000 mata uang, dia bilang biar dikasih 1000 pun aku tidak mau melanggar perintahnya Raja Daud. Serdadunya tidak tahu siapa namanya tapi berani ngelawan perintah jenderal demi loyalitas pada Daud. Kalau Daud itu pemimpin yang pemberani, courageous, harusnya dia adakan upacara memberi reward kepada serdadu ini, supaya semua serdadunya tahu ini loh teladanmu satu ini. Biar ditekan, diancam mau dipecat sama jenderalnya, tapi tetap setia pada pemimpin agungnya, perintahnya Daud itu sendiri. Daud tidak mengerjakan itu. Ya, orang ini yang luar biasa berani menentang Yoab. Ya, tidak tahu siapa namanya, tidak ada ceritanya lagi. Yang ketiga, Daud diberi nasihat oleh Abisai. Harusnya Shimei ini diberi disiplin, dihukum. Karena ayat firman Tuhan mengatakan tidak boleh kita ngutuki orang yang diurapi Tuhan. Nah ini Shimei ngutuki Tuhan. Tapi Daud membiarkan Shimei, walaupun hatinya sesungguhnya marah pada Shimei, tidak terima. Taunya dari mana? Nanti sudah baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 8 dan 9, waktu dia pesan terakhir sebelum dia mati, dia pesan ke Salomo, tolong dibunuhkan itu Shimei. Seakan-akan dia pemaaf, pengampun, tidak. Dia marahnya ada, cuman dia tidak mau dengar nasihatnya si Abisai. Dia tidak disiplin orang yang salah. Kalau orang salah tidak didisiplin, orang lain tidak bisa belajar. Ya, jadi Daud tidak mengerjakan courageous leadership, mendisiplin yang salah supaya orang lain belajar. Oh, tidak boleh ngutuki orang yang diurapi Tuhan. Yang keempat, ya, harusnya dia establish justice. Dia mendengar aduannya Siba, ya, pelayannya Saul. Dia percaya terus tanahnya dikasih semua ke Siba. Kemudian yang jemput dia Mephiboset, dia percaya Mephiboset, separuh dikasih Mephiboset. Yang benar yang mana? Sampai akhir tidak ditegaskan siapa yang benar, siapa yang salah. Banyak yang bertanya, ini gimana? Kalau dia courageous leaders, dia tugaskan satu tim nyelidiki.
Sesungguhnya yang bohong itu siapa? Salah satu pasti bohong. Siba atau Mephiboset. Tidak boleh dibiarkan terus. Courageous leaders, dia cari tahu, tegakkan keadilan. Ya, Daud tidak berbuat seperti itu. Yang nomor 5, pada saat terjadi pertentangan, perbantahan sengit di akhir pasal 19 antara suku Yehuda dengan suku Israel, harusnya sebagai raja untuk semua Israel, dia harusnya ngomong mempersatukan mereka. Ya, pemimpin yang courageous mempersatukan mereka. Tapi kita lihat di pasal 19 ayat 41 sampai 43, ngomongnya itu sudah panas sekali, bantah-bantahan, dan Daud sebagai pemimpin diam saja. Tidak satu patah kata pun keluar. Dan itu tidak menunjukkan sebagai courageous leadership di masa tuanya. Topik yang ketiga, yang saya belajar dari Daud juga, saya respect Daud. Saudara jangan salah ngerti. Saya juga tidak lebih hebat dari Daud. Ya, Daud jauh lebih hebat daripada saya. Tapi ini untuk belajar supaya kita jangan berbuat kesalahan yang sama. Ya, ini bad leadership practices. Jadi orang jangan sampai kok enak ya. Kita ngeritiki orang seperti Daud, memangnya kamu lebih hebat? Tidak, dia lebih hebat. Ya, kita bukan ngeritik, kita belajar dari kesalahannya Daud supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Respect saya pada Daud luar biasa. Dia adalah nenek moyang daripada juru selamat kita Tuhan Yesus. Dia pernah membantai Goliat. Kerajaannya itu paling luas dalam sejarah Israel. Ya, orang besar, dekat dengan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Tapi tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Jadi jangan sampai telinga saudara gatel, hati saudara panas karena kita ngomong kekurangan-kekurangannya Daud. Bisa juga kalau topiknya hari ini tentang leadership saya, mungkin tidak hanya 20 slide, mungkin 100 slide lebih kekurangan-kekurangan saya. Jadi ini bukan soal ngeritik Daud, tapi soal belajar dari kekeliruannya. Satu ya, banyak pemimpin yang kalau mulai merasa tidak secure, maka dia kemudian mengadu domba orang di bawahnya. Di Indonesia dulu misalnya ya, zaman Soekarno waktu dia mulai tidak terlalu kuat lagi, ya, kemudian kayak diadu, diperhadapkan, dipertentangkan antara PKI dengan tentara gitu, Angkatan Darat. Ya. Zaman Soeharto, waktu dia sudah mulai banyak yang protes, tidak terlalu kuat lagi, dia bangkitkan Islam fundamentalis untuk bertempur dengan nasionalis. Dengan harapan kalau dua orang yang kuat ini bertempur, dua grup yang kuat, maka dia tidak diusik-usik, gitu kira-kira. Jadi itu cara dunia yang umum. Itu dikerjakan Daud juga pada saat dia sudah tua, dia tidak yakin lagi karismanya masih kuat. Dia kemudian, tadinya yang mau jemput dia pertama kali orang-orang Israel. Tapi kemudian dia manas-manasi orang Yehuda yang semuanya atau hampir semuanya ikut Absalom. Dia utus Sadok, Abiatar, bilang beritahu tua-tua. Masa kita sesuku yang jemput suku lain? Ya. Kemudian mereka terpengaruh, kemudian Amasa, jenderalnya Absalom, yang tadinya belum menyerah, diberitahu, ditawari jenderal, jabatan jenderal, ya. Kemudian bergabung juga tanpa diinterview dan segala macam. Jadi bad leadership seperti orang dunia seringkali dia mencari security dengan mengadu domba orang di bawahnya, dibiarkan perang supaya dia aman. Ya, Daud mengalami itu. Yang kedua, saudara juga saya lihat baca di Google Form hari ini banyak yang mengatakan tidak boleh dong pilih kasih. Ya, Daud pilih kasih, ya mentang-mentang suku Yehuda sukunya, dia ingin sukunya dapat keistimewaan, sukunya yang jemput dia dan segala macam dan segala macam. Jadi bad leadership, pilih kasih. Yang ketiga, dia milih Amasa hanya karena dia ingin sukunya yang jemput dia, suku Yehuda, tanpa dia ngecek dulu karakternya modelnya kayak apa. Ya, kompetensinya kayak apa, loyalitasnya seperti apa. Langsung ditawari jadi jenderal. Nanti kemudian hari kita tahu dia orang yang suka nunda-nunda, manajemennya tidak beres dan segala macam. Bad leadership, dia hire orang demi kepentingan-kepentingan politik, bukan karena karakternya, ya, tapi karena kepentingan-kepentingan lain, bukan karena panggilan Tuhan.
Yang keempat, ya, dia mengganti Yoab dengan Amasa tanpa memberitahu Yoab, tanpa proses yang baik. Ya, dia tidak berani konfront Yoab, dia cuma kemudian memberi pangkat jenderal kepada Amasa, dia tidak ngomong lagi dengan Yoab. Ini bad leadership. Ya, kalau saudara ingin ganti orang, duduk dengan orang itu, jelaskan, ya, kamu tidak cocok di posisi ini karena A, B, C, maka sekarang saya percayakan pada si A karena saya lihat dia punya panggilan dan kemampuan seperti ini. Itu tidak dikerjakan oleh Daud. Yang kelima, dia di depan umum merendahkan salah satu jenderalnya. Jenderal Abisai menasehati dia. Simei melanggar firman Tuhan, mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Dia tanya si Abisai, apa tidak seharusnya dia dihukum? Malah dimarahi oleh Daud, dikatai kayak setan kamu, kira-kira gitu bahasa Ibraninya. Ya, jenderal direndahkan di depan anak buahnya itu tidak boleh. Ya, kita kalau mau negur orang sendiri, kalau mau muji orang depan umum benar. Kalau mau negur sendiri dipisahkan. Daud negur Abisai di depan umum, keliru, betul-betul keliru. Ya. Dan yang keenam, dia tidak meresponi nasihat yang baik dengan hati yang damai. Dia jengkel pada Yoab, dia lampiaskan pada Abisai kakaknya, diberi nasihat baik, tapi dia nerimanya dengan pahit, dengan anger. Dia rugi sendiri. Ini nasihat baik. Ya. Sampai kemudian bertahun-tahun kemudian dia makan hati jengkel dengan Simei. Kemudian waktu dia mau mati, dia pesan ke Salomo, jangan lupa Simei dibunuh, kira-kira gitu. Rugi sendiri. Nerima nasihat baik, tapi karena dia tidak suka siapa yang beri nasihat, kemudian dia rugi sendiri. Bicara tentang servanthood, saya belajar dari Barzilai. Ya, kita sama-sama belajar dari Barzilai, umur 80 tahun. Yang pertama saya belajar dari Barzilai apa? Dia memberi teladan tentang kemurahan hati yang luar biasa. Dia tinggal di seberang sungai Yordan. Jadi bukan dapat keuntungan dari Raja Daud apa-apa. Di seberang sungai Yordan, di tanah Gilead, tapi dia kaya raya. Ya, dipercaya oleh Tuhan, harta yang banyak. Yang membuat dia dicatat di Alkitab karena generosity. Begitu dia lihat ribuan orang pengikut Daud menyeberangi sungai Yordan menuju Mahanaim dalam keadaan lelah, ketakutan, tidak ada makanan, tidak ada selimut, tidak ada tenda, langsung dia datang. Ya. Dia cepat, lihat kebutuhan, cepat bertindak. Tidak rapat 12 kali baru bertindak, langsung bertindak ada kebutuhan. Dia dicatat di Alkitab pertama-tama karena generosity, kemurahan hatinya. Ya. Dia teladan yang luar biasa, murah hati. Dia tidak hitung-hitungan, dia kasih semuanya, berapa ribu orang, dan sekian bulan lamanya. Yang kedua, kalau sudah perhatikan percakapannya ya dengan Daud, dia menghargai waktu Daud pulang diantar sampai tepi sungai Yordan. Jadi dia selalu gunakan kesempatan tidak hanya nolong orang, tapi investasi dalam kerajaan Allah, yaitu bangun relationship dengan other leaders. Apa yang dia buat, memberi makan di Mahanaim, sesungguhnya adalah bangun relationship. Ya, nanti kemudian hari, waktu Daud mau mati, di 1 Raja-Raja 2 ayat 7, dia pesan ke Salomo, jangan sampai kamu lupa berbuat baik pada keturunannya Barzilai. Harus tetap makan bersama dengan raja sampai kapanpun juga. Jadi, walaupun sudah tua tapi tajam sekali. Barzilai 80 tahun, fokusnya tetap sama. Relationship itu penting, kunci. Bagaimana membangun relationship dengan pemimpin lain, dengan Daud. Nanti sudah lihat di Nehemia, pasal 7 ayat 63, di antara orang-orang yang pulang dari Babylon ke Israel, rombongan yang bareng Esra, ada rombongan imam yang nama keluarganya Barzilai. Nah, kemudian mereka tidak boleh makan daging karena di keturunannya Harun tidak ada namanya Barzilai. Lah rupanya ada anak-anaknya keturunan Harun yang menikah dengan anaknya Barzilai, anak perempuannya Barzilai, keturunannya Barzilai.
Karena Barzilai namanya harum, dia pakai nama itu sebagai nama keluarga. Padahal dia imam. Ya. Jadi turun-temurun sampai mereka kembali dari Babilonia menerima hasil dari investasinya Barzilai selama berapa bulan membangun relationship dengan Daud, ngasih makan seluruh pasukannya Daud ini. Ketiga, belajar apa dari Barzilai? Jadi pertama ya, generosity. Dua, selalu mentingkan bangun relationship dengan pemimpin-pemimpin lain. Nomor tiga, dia menjaga fokus pada panggilannya. Dia ditawari Daud, ayo ikut ya. Kamu akan tinggal di istana, makanmu semua dijamin. Mulai sekarang kendaraanmu berubah jadi kendaraan yang lux ya. Ada pengawal di depanmu, belakangmu dan segala macam. Menggiurkan sekali. Tapi Barzilai tahu panggilannya apa ya. Dia tahu panggilannya sebagai orang yang generous ya, menolong orang-orang yang kekurangan ya. Dia tempatnya tahu persis. Ada tawaran banyak menggiurkan dari Daud, dia tolak dengan bijaksana. Dalam hidup kita, dalam hidup saya banyak kali ya, ada banyak tawaran-tawaran yang kelihatannya seakan-akan membuat kita wah bakal sukses lebih cepat, bakal dampaknya lebih besar, untungnya lebih banyak. Ya, tapi sesungguhnya itu kerjaan bukan panggilan saya gitu. Ya, ini seperti belajar dari Barzilai, menggiurkan sekali nih. Diajak Daud tinggal di istana, dampaknya bisa bangsa-bangsa ya. Tapi dia bilang, that's not my part, bukan panggilanku. Nomor 4 ya. Dia membuka pintu untuk pemimpin-pemimpin muda. Jadi kemudian waktu dia nolak, dia bilang ini ada satu anakku namanya Kimham. Ya. Jadi dia buka jalan buat Kimham untuk punya koneksi dengan Daud, ya, untuk dapat kesempatan belajar dari Daud, untuk bisa berkembang karirnya di Yerusalem, di ibu kota waktu itu. Jadi dia sodorkan Kimham. Hal keempat, belajar dari Barzilai, servant leadership itu apa? Mendorong pemimpin, buka pintu buat pemimpin-pemimpin muda. Nomor 5, dia tidak hanya buka pintu buat Kimham, tapi dia itu kan ngomong di depan umum. Dia beri endorsement pada Kimham. Ya. Di depan Daud, orang yang hebat. Daud tidak pernah kenal Kimham. Tapi di depan umum sengaja Barzilai nyebut Kimham ini bisa membantu raja. Ya, jadi dia beri endorsement, beri rekomendasi di depan umum. Spotlightnya ditaruh di Kimham. Jadi kita sebagai servant leaders juga harus begitu. Ya, pemimpin yang lebih muda kita beri endorsement, beri rekomendasi, diberi lampu sorot. Nanti di di Yeremia pasal 41, waktu orang-orang Israel yang sisa di Yerusalem takut pada tentara Babel, mereka mau lari ke Mesir, dikatakan di pasal 41 Yeremia mereka singgah di penginapan milik Kimham, di tanah Kimham di sebelah Bethlehem. Jadi Kimham ini kemudian dapat tanah di Bethlehem, ya, diberi oleh Daud, dan dia punya hotel di sana, penginapan. 400 tahun kemudian, ya, masih terus dipelihara oleh anak cucunya Kimham, menjadi tempat persinggahan ke Mesir. Tidak mustahil waktu Maria dan Yusuf cari tempat untuk melahirkan dan mengetuk pintu penginapan, bisa juga itu penginapannya Kimham yang di Bethlehem. Bisa saja, belum tentu, tapi ada kaitannya kayaknya, ya. Dan yang keenam, dia tetap ingin menolong Daud, ya, supaya dia sukses tanpa mengorbankan panggilannya sendiri. Jadi dia berikan Kimham dengan harapan tetap dia setia pada panggilan, pada desain hidupnya sendiri. Tapi Daud tertolong dengan adanya Kimham. Pertanyaan refleksi. Pernahkah saudara dihadapkan pada sebuah kesempatan atau tawaran atau undangan yang nampaknya sangat bagus untuk meraih sukses pribadi?
Kayaknya bagus untuk perkembangan karir saudara, luar biasa. Untuk ekspansi bisnis, luar biasa. Untuk perluasan pelayanan, luar biasa. Menggiurkan sekali. Rasanya kayak, wah ini kayak anugerah luar biasa. Namun kemudian, saudara tahu bahwa ini akan membuat saudara menyimpang dari panggilan Tuhan. Ya. Apa yang saudara kerjakan bukan desain Tuhan buat saudara. Pernah enggak ngalami seperti yang dialami Barzilai? Ditawari ikut Daud dengan tawaran macam-macam. Tapi Barzilai tahu itu bukan panggilannya, itu bukan kompetensinya, itu bukan desain hidupnya. Saudara pernah enggak menghadapi tawaran, kesempatan seperti Barzilai? Saya pernah dan saya pernah gagal. Ya. Kurang discernment, saya ambil, kemudian saya tahu, sudah tengah jalan saya sadar saya tinggalkan karena itu bukan panggilan saya. Beberapa slide ini belajar dari Amasa, ya, yang saya beri judul harga yang harus dibayar jika pemimpin suka menunda-nunda, the cost of procrastination. Di dalam Your One Degree sudah tahu biasanya kalau sudah ngerjakan bukan yang driver saudara, bukan yang desain saudara, saudara cenderung menunda-nunda. Ini tapi menunda-nunda bisa juga menjadi karakter seseorang, wataknya orang, ya. Yang pertama, legacy, ya. Menunda-nunda menyebabkan Amasa kehilangan kesempatan emas untuk mengukir namanya dalam sejarah. Jadi di pasal 20 dia diundang oleh Raja Daud untuk mengumpulkan pasukan Yehuda dan kemudian memadamkan pemberontakan. Tapi dia dikatakan di situ dia menunda-nunda. Sehingga kemudian Daud mengundang Abisai. Kesempatannya untuk mengukir namanya dalam sejarah hilang. Ya. Jadi saudara, saya tidak tahu saudara seperti apa. Tapi menunda-nunda itu bukan salah satu dari ciri-ciri kepemimpinan Kristen. Ya. Saya masih ingat waktu saya SMA dulu, saya punya poster di kamar. Don't put up until tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kau kerjakan hari ini. Amasa beri pelajaran pada kita, nunda-nunda, dia kehilangan kesempatan emas untuk bangun legacy. Yang kedua, soal impact. Menunda-nunda menyebabkan Amasa kehilangan promosi jabatan yang dianugerahkan Daud. Dia dijanjikan jadi jenderal, ya, jadi pemimpin tertinggi di pasukannya Daud. Tapi karena dia menunda-nunda, dia tidak dipakai lagi. Kemudian yang maju, yang menghancurkan musuh adalah Yoab, jenderal yang sekarang. Tidak jadi diganti oleh Amasa. Karena apa masalahnya? Dia menunda-nunda. Ya. Yang ketiga, influence. Ya, kita lihat di pasal 20 ayat 13, karena menunda-nunda menyebabkan Amasa kehilangan pengikutnya. Kemudian semua pengikutnya ikut Yoab. Ya. Menunda-nunda dia kehilangan influence. Pengikut itu kan influence. Ya. Pasukan, sumber daya manusia, semua hilang karena menunda-nunda. Jadi kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, ya, kalau kita nunda-nunda bisa kehilangan legacy, kesempatan emas untuk merubah sejarah. Kita bisa kehilangan kesempatan untuk memberi dampak yang luas. Kita bisa kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi orang banyak. Ya, orang yang ikut kita kemudian ikut orang lain, ikut Yoab. Dan yang keempat, menunda-nunda membuat Amasa kehilangan nyawanya, kehilangan masa depannya. Jadi menunda-nunda, ya, akibat menunda-nunda Amasa kemudian mati, tentu tidak ada masa depannya lagi. Kelihatannya kecil, ya. Saudara mungkin
Sejak kecil dibiasakan untuk begitu, sebentar lagi, besok, lusa. Di sini kita belajar ini masalah serius. Ya. Menunda-nunda bisa kita kehilangan nyawa kita, kehilangan legacy, kehilangan influence, kehilangan dampak. Ya. Ini contoh yang dari beberapa ayat saja kita bisa mempelajarinya. Jadi kalau saudara merasa ini saudara, ya, habis ini pelajari, cari tahu caranya gimana saya stop ini. Ya. Satu, mungkin saudara perlu accountable partner. Ya. Dua, evaluasi diri. Ya, kapan terakhir, berapa kali menunda minggu ini, minggu depan dikurangi. Accountable partner untuk mengawasi kita. Ya, kalau kita nunda apa-apa, mengingatkan kita. Jangan percaya omongan iblis bahwa memang kamu ini orangnya temperamennya suka nunda-nunda. Jangan percaya itu. Ya, tidak ada orang yang punya temperamen seperti itu. Jadi itu bukan dari Tuhan. Ya. Saya tidak bisa berkata itu memang keturunan orang tua saya juga semua seperti itu. Jangan percaya seperti itu. Amasa kehilangan segala-galanya karena menunda-nunda. Ada banyak hal besar yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Daud siapkan buat Amasa. Tapi kemudian hilang semua hanya karena satu ayat tadi, Amasa menunda-nunda. Sejarah kemudian tidak berpihak pada dia lagi.